Contoh, anak salah sama kita, mau nggak kita minta maaf duluan sebagai orang tua? Ini contoh, anak salah sama kita. Kalau kita nuruti hawa nafsu kita, mau nggak kita minta maaf duluan kalau ngikuti hawa nafsu? Ini saya sendiri, nggak usah ibu saya aja. Tapi kalau kita mau berkorban perasaan untuk Allah, harusnya kita mau nggak dalam rangka merukunkan keluarga, kita minta maaf duluan. Nanti dulu Ustaz. Ini bukan masalah maaf dan memaafkan. Ini ada. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat masuk lagi ke rutinitas masing-masing ya. Setelah kita libur lumayan agak panjang, sekarang ibu-ibu kembali melicas ya apa yang akan menjadi tujuan kita di awal tahun ini sampai nanti di akhir tahun ya. Jadi selalu hidup itu adalah memperbaiki ya. Sekarang saya tanya nih ibu-ibu semua, bapak-bapak mengikuti aja ya, karena saya lihat ibu-ibu lebih banyak. Ini ibu-ibu sekarang udah lebih sabar atau belum? Sabar. Menurut siapa? Baik, artinya apa? Kenapa saya tanya begitu? Karena kenyataannya kalau Bapak Ibu hidup itu tidak menjadi semakin lebih baik, maka Bapak Ibu harus mengevaluasi. Kenapa? Minimal dalam kondisi apapun harusnya semakin lama semakin kesini harusnya semakin tenang, kan begitu ya. Jadi hidup yang benar itu bukan masalah keadaan materinya banyak atau tidak, tapi hidup yang benar itu apakah kita bisa semakin memahami apa yang Allah inginkan, pelajaran apa yang Allah inginkan kepada diri kita. Jadi sekarang mari kita akan belajar apa yang harus kita lakukan agar hidup kita itu semakin lama semakin baik. Kenapa begitu? Karena Allah sendiri berfirman di surat Al-An'am, silakan kalau mau buka ayatnya ya. Surat 6 ayat 132, bahwa hidup itu harus semakin lama semakin baik. Dari yang misalnya dulu khawatir menjadi tenang, dari yang dulu doanya sulit dikabulkan menjadi mudah dikabulkan. Jadi hidup itu harus semakin lebih baik. Silakan. Quran surat Al-An'am ayat 132. Dan masing-masing orang ada tingkatannya. Baik. Terus sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Masing-masing orang itu ada tingkatannya sesuai dengan rutinitas kegiatan hidup yang Bapak Ibu lakukan. Berarti kita ambil kesimpulan, harusnya hidup kita semakin lama itu semakin lebih baik. Cirinya apa? Cirinya ketenangan hati. Mungkin kalau dulu ibu khawatir bisa berbulan-bulan, sekarang dengan pemahaman, dengan ilmu, dengan perjalanan hidayah, mungkin khawatirnya cuma seminggu, nanti lama-lama 3 hari, nanti lama-lama sehari, akhirnya semakin tenang. Jadi cirinya Bapak Ibu hidup yang benar itu, semakin lama Bapak Ibu menghadapi hidup, harusnya semakin tenang. Masalah pasti ada, tapi Bapak Ibu semakin paham, oh ternyata apapun di depan mata kita sebenarnya bukan masalah kalau misalnya satu Bapak Ibu menghadapinya dengan keikhlasan dan kesabaran. Kan begitu aja harusnya ya. Jadi harusnya kalau dulu curhatnya suami terus, sekarang curhatnya mulai ke oh saya ternyata kurang menjadi wanita yang soleha. Kan harusnya begitu ya. Jadi semakin hari hidup yang benar itu semakin menjadi tenang, bukan semakin khawatir, bahkan semakin takut ini nanti bagaimana. Jelas ini Bapak Ibu sekalian? Nah sekarang yang akan kita kupas adalah di pelajaran ihsan ya. Mari kita kupas. Ini mungkin apa ya, sesuatu yang umum, tapi Bapak Ibu harus mulai sadari. Mohon maaf ya, Bapak Ibu pernah nggak ada rasa benci kepada orang? Pernah ada rasa benci sama orang ya? Pertanyaan kedua, rasa benci itu bagus atau buruk? Lantas kenapa benci? Salah. Bapak Ibu pernah merasakan rasa benci? Ada. Pertanyaan
Bapak Ibu rasa benci itu baik atau buruk? Lah kalau buruk terus kenapa benci? Ya artinya kalau sekarang ibu bapak sudah tahu nih rasa benci itu buruk, kan harusnya mulai kenapa ya? Kok saya sering muncul rasa benci, kan kita perbaiki. Jangan udah tahu rasa benci itu buruk, masih benci. Udah tahu marah itu nggak baik, masih marah. Nah, ini gimana ya? Kan bapak ibu udah tahu, kecuali bapak ibu belum tahu. Coba saya tanya, menurut bapak ibu lebih baik marah atau sabar? Tapi bapak ibu kalau misalnya diomongin orang biasanya sabar atau marah? Lah ini kan. Oke, jadi di sini kita masuk pelajaran ihsan ya. Judulnya adalah jangan membenci sesuatu yang menyakitkan hati. Mungkin hal itu sebenarnya baik untuk kita. Cuman karena kita kurang paham, karena kita mungkin kurang mengerti, seakan-akan rasa sakit hati itu benar-benar menjadi masalah buat kita. Kan begitu ya yang terjadi ya. Sekarang saya tanya, rasa sakit hati itu muncul dari ego kita atau karena kita ikhlas? Ego itu biasanya berhubungan dengan setan atau dengan Allah. Berarti ketika ibu sakit hati, sebenarnya itu sebenarnya dikuasai siapa? Baik, sekarang kita akan masuk ya. Jangan membenci sesuatu yang menyakitkan hati. Katakanlah, ini saya jelaskan dulu ya, kenapa ujian itu kadang-kadang muncul rasa sakit hati ya. Katakanlah bahwa sesuatu yang menyakitkan hati dan kamu membenci itu, terkadang hal itulah yang menjadi kamu kuat dan dicintai Allah. Benar atau tidak? Kadang-kadang kita dizolimi orang, ya, difitnah orang. Rasa sakit hati itu kadang-kadang hal itu yang membuat dicintai oleh Allah. Benar atau tidak? Kalau Bapak Ibu tidak dibuat rasa sakit hati, bagaimana Bapak Ibu bisa sabar? Bagaimana Bapak Ibu bisa ikhlas? Berarti pertanyaan saya, benar nggak diawali dari sakit hati? Diawali dari rasa keterpurukan, rasa putus asa, akhirnya Bapak Ibu semakin bergantung kepada Allah. Benar? Jadi perlu nggak kita rasa sakit hati? Berarti perlu itu dibutuhkan atau ditolak? Bapak Ibu pernah nggak misalnya curhat ini ya, curhat ya, orang nggak ada yang mengerti dengan saya, sepertinya semua meninggalkan saya, tapi saya yakin Allah tidak akan meninggalkan saya. Pernah begitu? Itu diawali apa gara-garanya? Berarti Ibu perlu nggak rasa sakit hati? Jadi pas ada orang yang menyakiti, kalau perlu Ibu terima kasih atau emosi? Kalau Bapak Ibu tidak dididik sakit hati, tidak dididik dengan rasa khawatir, tidak dididik dengan rasa putus asa, bagaimana Bapak Ibu akan menyadari bahwa Allah itu tetap mengurus kita? Kan itu masalahnya. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu dibuat rasa itu tuh bukan Allah kejam, bukan. Maksudnya biar Bapak Ibu sadar bahwa apapun yang terjadi menimpa diri kita, satu kata kunci, Allah tidak akan meninggalkan kita. Dari mana poinnya? 52 ayat 48. Ingat ya, saya ulang, Allah tidak mungkin meninggalkan kita. Kenapa? Kenapa begitu? Silakan 52 ayat 48. Jadi surat 52 ayat 48. Kenapa Allah tidak mungkin meninggalkan kita? Ini dipegang ya dalam pemikiran Bapak Ibu semua ya. Surat At-Tur ayat 48. Ya. Dan bersabarlah Muhammad menunggu ketetapan Tuhan. Terus ini mohon maaf, Nabi Muhammad disuruh bersabar terhadap apa? Ya, maksudnya terhadap ujian yang membuat sakit hati atau yang membuat kita bahagia. Sabar itu biasanya urusannya sama sakit hati atau sama banyak uang? Ya, sabar itu urusannya sama sakit hati. Jadi Allah bilang, bersabarlah engkau Muhammad, tenang. Kenapa? Menunggu ketetapan kami. Berarti setiap kejadian ada waktunya kan? Siang pasti akan ada malam. Kebahagiaan pasti akan ada
karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami. Baik, Allah kenapa tidak akan meninggalkan kita? Karena apapun yang Bapak Ibu lakukan, Allah awasi. Allah mengawasi apa ini? Allah mengawasi apa? Ya, Allah mengawasi apa? Sikap atau perbuatan kita. Ingat? Berarti Allah akan meninggalkan kita nggak secara otomatis selama kita hidup? Tidak. Tapi Allah akan melihat sikap perbuatan Bapak Ibu di dalam Bapak Ibu menjalani ujian. Mau sakit hati, mau ikhlas, mau ridho, Allah tetap akan melihat sikap Bapak Ibu. Jadi tolong pas diuji itu sikapnya yang benar. Loh iya dong, saya ulang. Jadi tolong nanti pas diuji itu sikapnya yang benar. Yang benar itu gimana sih Bapak Ibu? Ya harus sopan itu bagaimana kepada Allah? Gimana? Ah itu tahu jawabannya. Ibu kalau diuji sikapnya benar atau kadang-kadang ngawur? Oh, bukan kadang-kadang. Sering. Ingat ya, pas Bapak Ibu marah, Allah mengawasi nggak? Awas. Pas Bapak Ibu sedih, pas Bapak Ibu mengeluh, Allah mengawasi. Kira-kira nilainya baik atau buruk? Pas Bapak Ibu sedih, pas Bapak Ibu marah, Allah ngawasinya. Kira-kira nilainya di hadapan Allah Bapak Ibu buruk atau baik? Sedih baik. Kira-kira kalau sedih itu yang nyatet malaikat kiri atau kanan? Kalau marah? Kiri. Khawatir? Jadi selama ini menurut ibu yang banyak yang nyatet malaikat yang mana? Ngerti nggak Bapak Ibu? Ingat ya, kadang-kadang jantung, kadang-kadang sakit hati, kadang-kadang terpuruk itu memang dibutuhkan. Untuk apa? Biar Bapak Ibu sadar bahwa tetap Allah akan mengawasi kita. Kalau Allah akan mengawasi kita, tolong sikapnya yang benar. Sikap yang benar itu nggak usah tanya Bapak Ibu, di hati Bapak Ibu tahu kok saya benar salah itu tahu. Tinggal egonya mau menurunkan atau tidak. Itu aja. Setuju ini? Baik, kita lihat lagi lanjutnya. Jadi, dan jangan kamu mengatakan lelah. Kan kadang-kadang saya capek ya, betul? Janganlah kamu mengatakan lelah, karena yang kamu rasakan, seandainya kamu niatnya semua dilakukan untuk Allah, kira-kira rugi atau lelah? Kalau Bapak Ibu melakukan semuanya diniatkan karena Allah, kira-kira rugi atau tidak? Kalau tidak, kenapa bilang lelah? Iya, prosesnya karena Allah atau karena egonya sendiri? Berarti orang lelah itu karena Allah atau karena egonya? Ibu sering karena Allah atau karena ego? Emang ibu hidup di dunia keinginan siapa? Terus kenapa kok karena ego bukan karena Allah? Nah, jadi tolong ya Bapak Ibu ya, pas ibu mengeluh, ibu tolongnya tanya, ini kalau saya ngeluh Allah suka nggak? Ibu bisa jawab nggak nanti? Allah suka nggak kira-kira? Kalau ibu mengeluh, kalau Bapak mengeluh, kira-kira Allah suka nggak? Ibu tahu ini, terus kenapa masih ngeluh? Lupa ya, nggak apa-apa. Kalau lupa kan ini tahun baru, makanya ke depan tidak lupa ya. Paham ya, Bapak Ibu ya. Jadi intinya tolong, ya. Tanda kutip, ini bukan bahasa makhluk ya, tapi intinya gini. Tolong sebelum Bapak Ibu melakukan sesuatu, pikirin perasaan Allah. Jadi kalau saya marah, Allah suka nggak? Kalau saya ngeluh, Allah suka nggak? Tolong pikirin perasaan Allah. Mohon maaf, selama ini Bapak Ibu pernah mikirin perasaan Allah? Oh, bahaya nih. Jadi mikirin perasaan kita aja. Perasaan Allah nggak peduli. Luar biasa. Ya kalau enggak, jangan ngeluh, jangan sakit hati. Tapi kan sulit itu namanya
menjadi ikhlas. Itu maksudnya hidup semakin baik. Jadi yang dirubah itu jasmaninya atau sikapnya. Sikap itu urusannya dengan jasmani atau dengan rohani? Ingat, karena rohani yang dimintai pertanggungjawaban. Tapi boleh nggak mengelilingi kecantikan? Boleh, tapi hatinya pun harus itu. Jangan kasihan suaminya bayarin banyak, tapi hatinya malah jadi semakin nggak pas. Ya, baik. Sesungguhnya kebenaran itu terasa indah bagi orang-orang yang beriman. Contoh ya, orang beriman itu kan yang bersikap benar ya kepada Allah ya. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu itu kalau nanti sikapnya benar salah itu tahu nggak? Dalam hati Bapak Ibu itu tahu nggak? Saya salah, saya benar itu tahu nggak? Benar? Tahu? Kalau tahu, kalau Bapak Ibu beriman, harusnya diikuti atau tidak yang namanya marah? Kenapa? Karena saya tahu orang beriman sikapnya tidak begitu. Saya tahu orang beriman itu sifatnya tidak putus asa. Setan. Ya, saya tanya, setan itu ingin ibu beriman atau tidak beriman? Sekarang ibu mau ngikuti siapa? Setan itu tahu nggak? Setan tidak ingin Bapak Ibu beriman. Caranya adalah Bapak Ibu akan terus dibuat sesuatu yang seakan-akan itu menyakitkan hati. Ayo jujur aja. Mohon maaf ya. Ibu mohon maaf. Ibu dari dulu sering nggak difitnah orang? Dari dulu. Berarti udah pengalaman kan? Iya, ibu udah dulu pernah difitnah orang kan? Itu maksudnya Allah buat kejadian begitu supaya apa? Nah, Allah buat kejadian Bapak Ibu difitnah orang itu supaya apa? Supaya belajar. Nanti kalau ada kejadian fitnah ke depan lagi, tahun depan, bulan depan atau tahun berikutnya, biar Bapak Ibu sadar, kemarin difitnah, kalau saya ikhlas doa saya dikabulkan. Berarti nanti kalau difitnah berikutnya saya ikhlas, doanya dikabulkan lagi. Berarti Allah ngasih kejadian berulang-ulang itu supaya Bapak Ibu tetap sakit hati atau supaya Bapak Ibu jadi doa dikabulkan? Akhirnya fitnah jadi masalah kan? Nah, masih sudah jadi masalah? Atau masih jadi masalah? Nah, sekarang saya tanya, misalnya Bapak Ibu difitnah, terus kan Allah ngajarin, ternyata fitnahan itu hanya membuat saya menjadi ikhlas, terus doa saya dikabulkan. Kan udah belajar ini. Maksudnya biar nanti Bapak Ibu pas dapat kejadian lagi fitnahan, Ibu diterima dulu, terus doanya dikabulkan. Berarti fitnah itu artinya jadi masalah nggak? Harusnya enggak. Sekarang Bapak Ibu masih jadi masalah. Masih. Nih, saya jelaskan ya. Kemarin ada pertanyaan bagus, Pak. Masih muda, anak muda. Saya itu menjelaskan bahwa harusnya mau disadari tidak disadari, hidup itu adalah hanya dengan pertolongan Allah. Saya waktu isi di Discovery kemarin. Jadi anak muda ini nanya, Ustaz mohon maaf, saya waktu itu pun nggak tahu ilmunya, saya nggak tahu petunjuk dari Allah, tapi kenyataannya masalah saya bisa selesai kok. Dia ngomong begitu. Sekarang tolong jelaskan, kenapa saya meskipun tidak tahu petunjuk Allah, meskipun saya tidak sadar Allah menolong, tapi kenapa saya bisa menyelesaikan masalah saya? Itu pertanyaannya. Wah, ini sudah bagus, usianya baru 22 tahun. Padahal kita selama ini belajar, bisa nggak masalah itu selesai tanpa pertolongan Allah? Kan nggak ya, semua meyakini itu kan. Tapi anak ini bilang, saya nggak tahu petunjuknya, saya nggak ngaji, tapi saya bisa menyelesaikan masalah saya. Kata dia kan begitu ya. Nah, ternyata pertanyaan itu simpel. Apa? Ternyata banyak orang yang bisa menyelesaikan masalahnya. Mau sadar atau tidak Allah menolong, tetap semua masalah itu tetap ditolong Allah. Tapi yang berbeda apa? Ketika kita tidak sadar bahwa masalah itu bisa selesai dengan pertolongan Allah, yang berbeda orang bisa mendapatkan hikmah atau tidak mendapatkan hikmah. Contoh sederhana, ibu mungkin difitnah orang, ibu bisa laluinya? Bisa, atau tetap sekarang masih hidup kan? Iya, maksudnya nggak putus asa kan?
bisa melalui. Ada yang benar-benar bisa mendapatkan hikmah dari pembelajaran di fitnah. Ngerti nggak nih Bapak Ibu? Jadi saya jelaskan ke anak itu. Saya bilang mungkin menurut Ade menyelesaikan masalah bisa tanpa pertolongan Allah, tapi Ade tidak akan mendapatkan hikmah dalam kejadian tersebut. Tapi kalau kita sadar bahwa masalah itu terselesaikan dengan pertolongan Allah, kita bisa mendapatkan hikmah. Artinya ketika nanti dapat masalah yang seperti itu lagi, Bapak Ibu akan jadi semakin mengerti. Oh, Allah memfitnah, memberikan kejadian fitnah ini ternyata hikmahnya agar doa saya dikabulkan. Mungkin selama ini belum dikabulkan, dengan kejadian fitnah ini ternyata doa saya dikabulkan. Oh, ternyata dengan kehilangan harta yang saya berikan, saya harus jadi ikhlas dan Allah pasti menggantinya nanti. Nah, itu hikmah namanya. Hikmah itu adalah memahami pelajaran-pelajaran dari Allah yang selama ini mungkin kita tidak mengerti, bahkan terjebak hanya dengan kejadian. Mengerti ini Bapak Ibu? Sekarang saya tanya, Ibu sudah mengerti hikmah di balik kejadian misalnya suami hilang? Bukan cari lagi dulu, nanti dulu. Enggak, saya ulang. Semua kejadian itu pasti ada hikmahnya. Setuju dulu nggak ini? Baik, surat Yasin ayat 4. Karena semua itu pasti ada hikmah. Surat 36, surat Yasin, ya, ayat 2. Karena ini bukan tentang masalah kejadian aja sebenarnya. Quran surat Yasin ayat 2. Demi Al-Quran yang penuh hikmah. Demi Al-Quran yang penuh hikmah. Terus lanjut coba. Sungguh, engkau Muhammad adalah salah seorang dari Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus. Baik, terus sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang. jelasnya Bapak Ibu, jadi Allah akan memberikan pembelajaran kepada manusia lewat permasalahan. Orang kafir juga kadang-kadang masalahnya selesai nggak? Selesai, cuman dia memahami hikmah atau tidak. Karena Al-Quran ini selain hanya sebagai misalnya sebagai wahyu petunjuk, Al-Quran pun mengajarkan yang namanya hikmah. Oh, saya dibuat sakit oleh Allah itu ternyata untuk menggugurkan dosa saya. Oh, ternyata harta saya dihilangkan oleh Allah itu ternyata untuk membersihkan semua harta-harta saya di dunia. Kira-kira Bapak Ibu kalau begitu jadi bersyukur atau mengeluh? Nah, itu maksudnya pembelajaran hidup ini yang harus Bapak Ibu pelajari dalam pelajaran namanya ma'rifatullah atau mengenal Allah. Jadi akhirnya Bapak Ibu jadi tenang. Karena apa? Kejadiannya Bapak Ibu sudah pengalaman. Misalnya di fitnah udah sering, jadi udah tahu. Tapi hikmah di balik itu, ini saya waktunya berdoa, ini saya waktunya ikhlas kepada Allah, ini waktunya saya mendekat kepada Allah. Itu namanya hikmah. Jadi orang beriman itu bisa mengubah bencana menjadi anugerah. Oh, tiap hari saya dimaki-maki istri saya, ternyata Allah ingin saya secepatnya masuk surga. Loh, benar gak? Saya tanya, Bapak Ibu ingin masuk surga? Bapak Ibu ingin masuk surga? Kapan? Satu lagi. Al-Quran adalah hikmah. Al-Baqarah 151. Surat Al-Baqarah ayat 151. Jadi kalau Bapak Ibu semakin memahami hikmah, itu akan semakin mudah nanti pembelajarannya. Quran surat Al-Baqarah ayat 151. Coba. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul Muhammad dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah sunnah. Nah, terus? Serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Tuh, jadi hikmah itu apa? Pembelajaran bagi orang-orang yang selama ini tidak paham. Kenapa sih rezeki saya seret terus? Kan kalau Bapak Ibu terus fokus ke sana, Bapak Ibu nggak akan mendapatkan pelajaran. Kenapa sih masalah saya belum ditolong? Kalau Bapak Ibu belum paham itu, nanti kan jadi penderitaan. Jadi hikmah itu menyadarkan
manusia terhadap ujian yang dia alami. Ya, saya ulang ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu diuji silakan jalani. Tapi tolong Bapak Ibu harus mendapatkan hikmah di balik ujian ini tuh apa? Kenapa saya dibuat begini? Kenapa kok saya dibuat selalu bingung dan bersedih? Ternyata yang lebih penting dari ujian itu satu level adalah hikmah di balik kejadian-kejadian tersebut. Contoh, nih kita belajar hikmah ya. Sekarang contoh ya. Waktu Nabi Ibrahim disuruh menyembelih Ismail, hikmahnya apa? Saya ulang lagi. Waktu Nabi Ibrahim disuruh menyembelih Ismail, hikmahnya apa? Saat itu Nabi Ibrahim mikir hikmah atau mikir pusing mau nyembelih? Masa Nabi pusing? Lihat, perhatikan. Kalau ibu dapat perintah dari Allah suruh menyembelih suaminya, ayo. Hikmahnya apa? Sekarang saya tanya, hikmah apa sih Allah menyuruh Nabi Ibrahim menyembelih Ismail? Berkorban, betul? Apa? Berkorbannya apa? Mengorbankan anaknya, betul? Saya tanya, kalau tidak ada kejadian itu, ada nggak Idul Adha? Ada nggak? Nggak ada kan? Berarti apa? Di balik tanda kutip ya, di balik sesuatu yang seakan-akan menderita, pasti Allah siapkan hikmah dan pembelajaran. Nabi Muhammad itu ujiannya senang-senang kayak itu jalan-jalan atau jihad dilemparin batu diludahin orang. Ibu mau contoh nggak? Ya, mengerti nggak maksud saya? Kalau Bapak Ibu tidak belajar hikmah di balik kejadian hidup, Bapak Ibu akan menderita, benar-benar akan menderita. Makanya sekarang kita pelajarannya kita tingkatkan. Selain dulu, kalau dulu kita belajar bagaimana supaya masalah kita cepat selesai, bagaimana supaya kita ditolong Allah, sekarang kita masuk pelajaran kesadaran menjalani hidup. Ternyata hidup itu bukan sekedar Bapak Ibu punya masalah, ikhtiar selesai. Punya masalah, ikhtiar selesai. Kalau begitu apa bedanya sama singa? Lapar makan, tidur. Lapar makan, tidur. Ternyata perbedaan manusia dan makhluk yang lainnya, manusia harus belajar hikmah, pembelajaran dari setiap kejadian-kejadian yang menimpa dirinya. Ya, contoh saya tanya, hikmah suami selingkuh itu apa hikmahnya? Ibu nggak pernah ngerti hikmahnya apa suami selingkuh? Ada nggak kejadian suami selingkuh? Nah, kalau ada biasanya istrinya tuh dapat hikmah atau emosi. Terus hikmahnya apa? Tuh kan? Nabi Ibrahim disuruh menyembelih Ismail, hikmahnya apa? Pengorbanan, betul? Dia berkorban untuk siapa? Dirinya atau Allah? Nah, berarti Allah pasti mengujinya agar kita mau berkorban. Berkorban itu enak atau tidak? Berkorban? Berkorban enak atau tidak, Bu? Tidak enak, tapi akan terjadi ya? Nah, Ibu kalau sudah pasti akan terjadi, kenapa tidak mengambil hikmah di situ? Pasti Allah akan menguji kita. Salah satunya kita pasti disuruh berkorban. Kenapa berkorban itu penting? Menunjukkan Bapak Ibu tuh benar-benar sungguh-sungguh taat kepada Allah atau tidak. Surat 3 ayat 142. Jadi salah satu dalam kehidupan ini Bapak Ibu ternyata disuruh berkorban dan untuk Allah. Boleh? Boleh, kenapa kalau gitu marah? Quran Surat Al-Imran ayat 140. 142. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Nanti dulu, apakah Bapak Ibu mengira bahwa Bapak Ibu akan masuk surga? Nanti dulu, padahal belum nyata bagi Allah. Padahal belum nyata. Apa pengorbanan Bapak Ibu? Kan begitu yang kita lihat. Berarti
disuruh berkorban. Salah satunya berkorban apa? Mau suaminya dikorbankan? Iya, korban perasaan kan? Ini salah satu berjihad. Terus padahal belum nyata terus. Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Orang-orang yang berjihad, berkorban di jalan Allah, pasti Allah minta pengorbanan, kesungguhan. Tapi mohon maaf, pengorbanannya untuk Allah atau untuk diri kita sebenarnya? Pengorbanannya untuk kita atau untuk Allah? Allah butuh nggak sebenarnya pengorbanan kita? Nggak butuh. Jadi kadang-kadang Allah nyuruh berkorban, Allah cuma ingin melihat kesungguhan kita di dalam menjalani ujian-ujian hidup kita. Ya, Allah ngetes ya. Bapak Ibu tahu Allah lagi ngetes? Biasanya konsentrasinya sama awalnya atau sama masalahnya? Katanya tahu lagi ngetes. Ini Allah lagi ngetes kesabaran saya. Saya buktikan ya Allah, ini saya sabar. Itu harusnya. Bukan jadi emosi sama suaminya. Loh, iya baru sadar ini. Wah. Nggak usah gitu depan suami, dalam hati aja. Ini saya sedang dites sama Allah. Paling nggak jauh, Allah tuh cuma ngetes kesabaran, keikhlasan, rasa bersyukur. Paling cuma itu. Makanya Bapak Ibu harus sadar. Oh, kok saya diuji berat? Ini Allah lagi tes sama saya. Itu harusnya. Ibu sadar, Allah tuh butuh kita berkorban. Saya tanya, berkorban kepada Allah tuh boleh nggak? Harus Bapak Ibu. Karena Allah melihat kesungguhan kita dari cara sikap. Nah, ini kan mau Idul Adha. Kira-kira Bapak Ibu kalau Idul Adha mau nggak berkorban? Untuk siapa? Apa jalannya berkorban? Beli apa? Terserah, mau beli kambing, beli sapi terserah, tapi tolong niatkan saya mau berkorban untuk Allah. Lihat aja nilainya. Dan kalau berkorban untuk Allah, kira-kira Allah ganti atau tidak? Gantinya 1 atau 10? Coba buktikan. Jadi kalau ibu mau berkorban untuk Allah, nggak mungkin Allah tuh ganti 1 dengan 1. Itu bukan Allah namanya, itu makhluk. Allah ganti 1 dengan 10. Ayo kita sama-sama berkorban. Ya, baik. Kita lanjut. Surat 9 ayat 41. Silakan. Surat At-Taubah ayat 41. Ya. Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat. Oke, perhatikan ya. Surat 9 ayat 41. Ini penting. Ini masalah berkorban juga. Silakan. Berat apa? Sekali lagi. Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat. Oke, berarti pasti orang itu ada 2 pilihan ya. Ada yang merasa ringan, ada yang merasa berat. Kayak kita tahajud, ada yang merasa berat, ada yang merasa ringan. Itu proses ya. Terus? Dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Kira-kira orang merasa berat itu karena apa Bapak Ibu? Ya, orang merasa berat itu gara-gara apa? Gini, ibu lebih berat mana? Pergi ke masjid atau pergi ke mall? Kayak saya tanya yang real saja. Orang merasa berat itu karena masalahnya atau karena dia nggak senang? Itu aja sebenarnya. Jadi nggak ada sesuatu yang berat. Kalau Bapak Ibu diawali dari rasa senang, Pak. Coba aja. Misalnya RT-nya halo-halo ada kerja bakti Sabtu pagi. Ibu berat atau senang? Tapi kalau misalnya pagi-pagi ada pengumuman gathering keluarga besar, senang atau berat? Berarti ongkos. Lihat ya, orang berat itu bukan karena ujiannya, bukan karena masalah yang dihadapi, karena dari awal Bapak Ibu nggak senang, makanya jadi berat. Bapak Ibu senang diuji atau tidak senang diuji? Bapak Ibu senang diuji atau tidak senang diuji?
lebih berat. Coba aja renungkan. Karena awalnya tidak suka, maka pas awal diuji pasti Bapak Ibu nggak suka. Pasti berat. Coba diulang surat 9 ayat 41. Makanya orang-orang zaman dulu kan dikasih tahu sama Allah. Coba lihat. Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat. Dulu kan ujiannya perang kan. Ada orang yang berani, ada orang yang takut, ada orang yang menyadari atau tidak. Jadi dia udah berat dari awal karena memang nggak suka. Terus Dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. ngerti ya Bapak Ibu ya? Jadi semua itu bukan diawali dari masalah. Semua itu diawali dari senang dan tidak senang. Dan maaf, untuk menjadi senang itu langsung atau perlu proses latihan. Kayak ibu dulu, mungkin Bapak Ibu lebih senangnya main, sekarang senangnya ngaji karena banyak masalah kan? Iya, awalnya kan begitu awalnya. Akhirnya setelah dari masalah yang banyak itu, Bapak itu akhirnya ngaji. Oh, ternyata di ngaji ini lebih senang, banyak pencerahan. Akhirnya bergeser itu lama-lama dari senang main, akhirnya senang ngaji. Ternyata rasa senang itu bisa dilatih, ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu tetap menghadapi sesuatu merasa berat, itu gara-garanya apa? Karena awalnya Bapak Ibu nggak senang. Ibu senangnya dipuji suami atau dimarah-marahin suami? Gara-gara dari sifat itu, akhirnya Bapak Ibu terbiasanya dipuji. Makanya ketika suaminya marah-marah, Bapak Ibu jadi nggak suka, Bapak Ibu jadi sakit hati. Jadi tolong ya Bapak Ibu, kita akan belajar hikmah. Salah satu hikmah di dalam Al-Quran adalah merubah dari yang namanya musibah menjadi benar-benar anugerah untuk mendekat kepada Allah. Merubah dari yang namanya sakit hati menjadi sifat, menjadi kesabaran kita di dalam menjalani ujian-ujian hidup dari Allah. Jadi sebenarnya tidak ada sesuatu yang berat kalau Bapak Ibu diawali dari rasa senang. Paham? Insya Allah lah, kan Bapak Ibu ini udah senior-senior. Oke, kita lanjut ya. Sesungguhnya kebenaran itu terasa indah bagi orang yang beriman. Meskipun kebenaran itu pahit, tapi bagi orang yang beriman tetap merasa indah. Nabi Muhammad itu ditawarin berapa kali harta, perempuan, semua jabatan. Hanya untuk apa? Agar dia tidak mau menyebarkan agama Islam. Tapi buat orang beriman, justru itu adalah kebahagiaannya. Untuk orang beriman, ujian bersabar dengan ujian yang Allah berikan, itu adalah kebahagiaannya. Jelas ya Bapak Ibu ya? Demi Allah Tuhanmu yang tidak pernah menyulitkan hamba-hambanya yang beriman. Betul atau tidak? Jadi orang beriman itu Bu, mau dibuat dalam kondisi apapun, dia tidak pernah merasa sulit. Kenapa? Karena dia yakin Allah melindungi dirinya. Ya, nah makanya sama Allah buktikan, nggak apa-apa lah, suami saya begini, anak saya begini, orang tua saya begini, nggak apa-apa. Ternyata ini hanya menjadi sarana saya untuk semakin beriman kepada Allah. Lalu kata Allah, katakanlah, adakah kamu sadar bahwa keinginan kita yang selama ini, keinginan kan Bapak Ibu punya keinginannya, ternyata adalah hanya perwujudan dari nafsu yang tidak kekal. Contoh. Ibu ingin makan apa lah, misalnya yang terkenal apa ya? Kita sampai jauh, saya aja. Saya tuh kalau safari dakwah ke Jogja, kadang-kadang maksain pakai mobil, bukan karena pengen nyetir, biar mampir ke Tegal, saya makan sate cempelok. Ini saya real saja ya. Padahal dipikir-pikir lebih baik saya naik kereta bisa tidur aman kan daripada nyetir mobil capek sendiri. Tapi saya sering paksakan. Jadi saya pun dalam perjalanan kadang-kadang masih nanti kalau pakai kereta kan nggak bisa mampir. Padahal maaf di Semarang itu ada sate nggak? Terus kenapa saya harus jauh-jauh ke Tegal? Di sini pun ada sate nggak? Terus kenapa kok saya harus jauh-jauh ke Tegal? Nafsu. Jadi kalau orang sudah mengikuti hawa nafsunya, pasti kadang-kadang memudahkan atau menyulitkan. Nah, Ibu tahu itu. Betul? Berarti segala sesuatu masalah kalau Bapak Ibu mengikuti hawa nafsu, kira-kira jadi mudah atau jadi sulit? Sulit.
Contoh, anak salah sama kita, mau nggak kita minta maaf duluan sebagai orang tua? Ini contoh, anak salah sama kita. Kalau kita nuruti hawa nafsu kita, mau nggak kita minta maaf duluan kalau ngikuti hawa nafsu? Ini saya sendiri, nggak usah ibu saya ada. Tapi kalau kita mau berkorban perasaan untuk Allah, harusnya kita mau nggak dalam rangka merukunkan keluarga, kita minta maaf duluan. Nanti dulu Ustaz. Ini bukan masalah maaf dan memaafkan. Ini adab. Wah, saya nggak bisa. Tapi ternyata setelah saya belajar hikmah, tidak ada Bapak Ibu yang namanya benar atau salah. Yang ada itu kalau Bapak Ibu mengikuti keinginan Allah, benar. Tapi kalau Bapak Ibu mengikuti keinginan hawa nafsu, sebenar apapun jadi salah. Halo Bapak Ibu, kok Bapak Ibu jadi diam ini? Saya jadi nggak enak ya. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Jadi ternyata hikmah itu akan bertolak belakang dengan yang namanya hawa nafsu. Semakin Bapak Ibu memahami hikmah, hawa nafsu semakin terkendali. Semakin Bapak Ibu mengikuti hawa nafsu, maka hikmah tidak akan Bapak Ibu dapatkan. Padahal dalam hidup ini, hikmah itu lebih penting dari dunia dan isinya. Oke, kita lanjut ya pelajarannya ya. Maka kembalilah kepada firman Allah. Karena apa? Karena nafsu itu Allah simpan dalam diri kita untuk apa? Nafsu disimpan dalam diri kita Bapak Ibu untuk apa? Nafsu, Bapak Ibu semua punya nafsu ini. Saya juga ini nafsu kan? Nih Bapak Ibu semua punya nafsu. Allah nyimpan hawa nafsu di dalam diri Bapak Ibu untuk apa? Allah nyimpan hawa nafsu dalam diri kita itu untuk apa? Menguji. Loh kalau Bapak Ibu nggak punya nafsu, ngapain Allah uji? Jadi aja kayak malaikat. Berarti Allah ngasih hawa nafsu dalam diri kita tujuannya untuk apa? Menguji. Makanya Bapak Ibu dia akan diuji dengan senang dan tidak senang kan? Sesuai dan tidak sesuai. Nah Bapak Ibu kalau nggak ada nafsunya, mau nggak Allah uji? Ngapain Allah uji nggak ada nafsunya? Makanya Allah simpan hawa nafsu dalam diri kita tujuannya untuk apa? Menguji. Makanya dengan ujian itu di hawa nafsu jadi sabar, jadi ikhlas. Itu tinggal Bapak Ibu mau mengikuti hawa nafsu atau mau mengikuti perintah Allah. Dan mohon maaf, kadang-kadang perintah Allah itu kadang-kadang tidak sesuai, bahkan banyak yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Jelas ini Bapak Ibu ini? Jadi Bapak Ibu jangan kaget ya, Bapak Ibu akan diuji lewat mana? Lewat keinginan. Nih contoh sederhana, ini saya sering bilang, Bapak Ibu kalau punya masalah biasanya ingin cepat selesai atau ingin sabar? Biasanya cepat selesai kan? Tapi mohon maaf, Bapak Ibu bisa nggak menentukan secepatnya selesai? Nggak bisa. Akhirnya Allah menguji apa? Ayo tetap sabar atau enggak? Kan begitu ya tadi ya. Jadi Allah nyimpen hawa nafsu dalam diri kita itu tujuannya untuk menguji. Makanya ujian itu bukan keadaan, tapi sikap Bapak Ibu di dalam saat diuji. Jelas Bapak Ibu ini? Ya. Jadi karena semua kita punya hawa nafsu, nggak usah takut, nanti pasti akan diuji. Tinggal nanti Bapak Ibu hawa nafsunya mau mengikuti Allah atau ngeyel dengan apa yang Bapak Ibu inginkan. Jelas Bapak Ibu ini? Maka hawa nafsu itu ditaruh dalam dirimu untuk mengujimu. Nah, nggak ada yang bisa membunuh hawa nafsu dan tidak ada yang bisa mewujudkan keinginan. Kenapa? Karena semua yang terjadi di muka bumi ini harus atas izin Allah. Maka apa kesimpulannya? Tolong jangan
jangan sampai kita melampaui batas. Bapak Ibu tahu namanya melampaui batas apa? Melampaui batas itu apa? Korun, Sa'labah, Firaun, itu melampaui batas. Artinya dia benar-benar sampai merasa bahwa hawa nafsu ini benar-benar menjadi Tuhannya. Akhirnya apa? Kalau Bapak Ibu sudah fokus terhadap hawa nafsunya, 45 ayat 23, silakan. 45 ayat 23. Quran Surat Al-Jasiyah ayat 23. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Nah, pernahkah Bapak Ibu lihat orang yang menjadikan Tuhannya sebagai hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Mohon maaf ya, tapi bukan di sini ya. Saya pernah nasihatin jamaah. Saya melihat ini jamaah tuh kasihan kalau tidak semuanya dirubah. Tapi pas saya nasihatin ngeyel, nggak bisa begitu Ustadz. Saya tuh kepada suami saya tuh sudah sabar, tapi kayaknya suami saya nggak pernah mengerti. Akhirnya cerai ujung-ujungnya. Padahal dia udah kanker bu, stadium, nah, pokoknya kanker lah stadium berapa gitu. Sampai akhirnya bercerai karena dia merasa dia benar. Padahal udah ditegur itu. Ibu bisa bayangkan, sampai dia tuh curhat dalam seminggu tuh berkali-kali. Sampai istri saya nanya, tumben Pak ini ada jamaah curhatnya luar biasa. Biasanya kan jamaah paling curhat tuh, ya sudah itu seminggu, tolong jalanin lagi, minggu depan baru update lagi. Ini enggak, tiap hari pengen curhat. Mau saya blokir, saya juga ngajarin sabar. Tapi nggak diblokir, ini istri saya juga manusia. Papa aja, giliran yang curhat orang lain dilayani, istri sendiri kemana? Wah, gara-gara ini saya mau blokir tak mikir. Dia nelfon terus. Alhamdulillah saya dapat petunjuk. Apa? Ada jamaah senior saya kan di Bandung. Saya bilang, Bu, pindah curhatnya ke Bu Anu ya, biar dia nanti lebih paham. Karena dia kalau bisa akhirnya dia curhat ke jamaah saya terus. Jamaah saya itu curhat ke saya, Ustadz ini gimana kok jadi curhat ke saya? Ya ujian makanya. Jadi ternyata memang hidup itu begitu ya Bapak Ibu. Saya juga bukan sabar, bukan. Tapi akhirnya ada memang orang-orang yang udah mau diomongin gimana dia tetap aja. Pokoknya intinya dia itu bukan cari nasihat. Intinya Ustadz belain saya ini benar. Gitu. Kalau begitu kasihan Bu, dia tuh banyak uang, mau banyak uang pun kasihan. Kenapa? Itu 45 ayat 23. Andaikan kebenaran itu mengikuti hawa nafsunya, maka Allah akan apa? Diulang aja Mas Wadi, biar Bapak Ibu ini ingat ayatnya. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Terus? Dan Allah membiarkannya sesat dengan pengetahuannya. Dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Nah itu Bu, karena saya tahu ayat ini, akhirnya saya nggak bisa ngomong apa-apa. Terakhir saya cuma bilang gini, yaudah gini aja, kalau Ibu udah nggak ngeyel, nanti baru telepon saya sih. Tapi kalau Ibu masih ngeyel, udah Ibu nanti aja telepon aja jamaah saya yang di Bandung, kan dia di Bandung juga rumahnya tetanggaan. Udah Ibu curhat sama Bu Anu ya, saya bilang begitu ya. Ya udah Ustadz, nanti saya curhat sama dia. Curhat terus 2 jam. Nah, kira-kira hikmahnya apa Ibu dari kejadian itu? Hikmahnya? Udah sabar Pak. Itulah, kalau sudah Allah kunci. Loh kan itu makanya bahayanya kalau Ibu ngeyel terus-terusan itu, takutnya. Coba baca lagi, saya pikir dengerin ayatnya. Ini kan ayatnya jelas. Coba. Bahaya itu Pak Bu. Silakan Mas Adi. 45 ayat 23 dibaca lagi yang kencang. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Terus? Dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya. Kan dia tahu nih, dia itu salah, tapi kan dia tetap merasa benar kan? Terus? Dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Terus, nah ini yang penting perhatikan kalimat terakhir. Maka
siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Kalau sudah Allah sesatkan gara-gara dikasih tahu berulang-ulang gak sadar-sadar, terus siapa lagi yang bisa ngasih petunjuk? Jadi omongan apapun hatinya tetap sekeras batu. Ini udah susah pokoknya. Dan saya banyak mengalami kejadian-kejadian orang-orang yang begitu. Jadi nggak nyambung, dikasih tahu tuh nggak nyambung. Pokoknya intinya, misalnya ya, dia cerita dia punya masalah hutang dan lain-lain. Terus saya ajarin sabar dan sholat. Masa hutang saya disuruh bayar dengan sabar dan sholat, Ustaz? Sampai kayak gitu loh, saking batunya. Karena menurut dia, dalam pemikiran dia, hutang itu harus dibayar sama uang. Iya, saya ngerti itu harus dibayar sama uang. Tapi kalau Allah nggak nolong, terus uangnya ngalir dari mana? Kan semua yang terjadi atas izin Allah. Kalau Allah izinkan, nanti Bapak tiba-tiba datang orang ngasih uang bisa selesai, bisa, dan itu terjadi. Ada jamaah saya, dia curhat, dia bangun kontrakan, keburu COVID, akhirnya hutangnya ke bank sampai sekitar 1,5 M. Terus dia belajar sabar sholat, nggak lama Bu, temennya dari Medan datang terus lunasin hutangnya ke bank itu. Kan dari situ jalurnya. Setelah apa? Setelah dia jalani syaratnya, Allah nolong, kan Allah geser orang-orang yang mau ditolong. Dan itu dia pinjemin uangnya tanpa syarat. Dah, naik, kamu saya kasih nih buat bayar hutang ke bank. Nanti kamu bayar ke saya, terserah mau dicicil mau apa terserah. Itu kalau bukan pertolongan Allah bisa nggak? Saya udah jelasin ke dia begitu. Tapi dia bilang, Ustadz nggak masuk akal. Hah? Iya, makanya saya kalau udah menghadapi jamaah-jamaah begitu, ya udah nggak apa-apa. Memang ternyata setiap orang apa Ibu membawa pembawaannya masing-masing. 18 ayat 54. Jadi nggak usah aneh ya, akan banyak orang-orang begitu. Saya jadi curhat ya. Silakan. Quran surat 15 Al-Kahf ayat 50. Ayat 54. Kita lihat ya, benar nggak bahwa setiap orang itu membawa pembawaannya masing-masing. Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia. Menjelaskan berulang-ulang, pakai ujian berkali-kali, ditegur berkali-kali. Terus dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. dikasih ujian macam-macam, biar apa? Biar sadar dari pemahaman hikmahnya. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah. Tapi manusia apa? Nah itu masalahnya. Dan saya udah nggak kaget, makanya dari awal saya setting, saya cuma menyampaikan, saya hanya menjalankan perintah Allah, yaitu sekedar menyampaikan. Mau ngerti tidak ngerti dia, biarin aja. Jadi begitu dari awalnya Bu. Harusnya begitu, kalau nggak jadi jengkel nanti. Tiba-tiba orang di rumah jadi keibasnya kan kasihan. Ya, jelas ya Bapak Ibu. Jadi segala sesuatu harus diniatkan semuanya karena Allah. Supaya apa? Biar Bapak Ibu nggak jengkel. Ibu jengkel itu kenapa? Terhadap sesuatu yang sesuai atau tidak sesuai. Nah, padahal mohon maaf, dalam hidup ini betul atau tidak ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai, atau sesuai semua? Enggak, dalam hidup ini ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai, atau sesuai semua. Nah, ibu pas mendapatkan yang tidak sesuai, wajar atau marah? Ibu tahu nggak, Bapak tahu nggak, dalam hidup ini ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai, tahu atau tidak? Atau sesuai semua? Nah, nanti berarti kalau ibu Bapak mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai, wajar nggak atau marah? Berarti kalau marah itu wajar atau enggak? Nah, ibu selama ini wajar atau enggak? Jadi kalau nanti dapat yang nggak sesuai, ibu nggak usah marah. Memang hidup itu ada yang sesuai, ada yang tidak. Ada teman yang baik, ada yang menjengkelkan, ada yang pelit, ada yang dermawan. Itu hal yang wajar. Kenapa marah-marah? Kalau jamaah saya ngerti semua, saya nggak perlu latihan sabar. Makanya kadang-kadang ada yang ngeyel,
silakan. Saya tuh sebenarnya sebel sama Ustaz. Loh, tidak ngomong, ketawa semua. Saya sudah setahun mengikuti kajian Ustaz. Terus ngapain kalau sebel sama saya kamu itu Islam? Saya dengerin tapi ada benarnya juga. Siapa yang kemarin ikut Bapak Bekasi ya? Nah, Ibu tahu kan? Terus saya tanya ke dia, loh terus kenapa sekarang Bapak? Iya, saya tuh semuanya gini, Ustaz tuh ngomong katanya terima nggak segampang itu Ustaz terima. Mereka nggak gampang, tapi kalau nggak mau saya bilang harus terima. Oh berarti itu saksinya ya? Itu si Bapak itu bilang. Saya bilang sebel ke saya tapi ngapain ikut kajian? Saya sama tahu. Tapi dia bilang apa? Dia bilang apa? Tapi di usia saya 57 mulai ikut kajian Ustaz. Sekarang usia saya 58, saya baru merasakan keterangan hati. Oh, jadi sekarang nggak sebel sama saya, masih sebel Pak. Itu yang terjadi. Nah itu, tapi saya hargai apa? Ya apa beda jujur, meskipun sebel sama saya tetap aja. Karena dia tuh dari awalnya tuh nggak masuk akal. Ngapain kita terima? Karena dalam pikiran manusia, orang menerima itu biasanya kalah atau menang. Tuh, setan tuh masukin begitu. Seakan-akan kalau ibu sabar, seakan-akan kalau ibu menerima kalah kan? Enggak. Menerima itu wujud ketaatan kita sama Allah, tapi menerimanya harus karena Allah ya, bukan karena takut istri loh Pak. Iya, menerimanya karena Allah, bukan karena takut istri. Kalau Bapak Ibu bisa menerima karena Allah, enggak ada yang rugi. Harus diarahkan ke Allah. Misalnya ibu jengkel sama anak, udah saya terima atas izin Allah, ibu nggak akan kalah, ibu malah bersama Allah. Jadi ada kejadian-kejadian itu. Makanya semakin lama saya menguap, oh memang kesimpulannya apa? Orang itu nggak suka dihakimi. Orang itu nggak suka disalahkan. Makanya kalau saya ngaji, saya ajak dia bukan menyalahkan diri, tapi ngajak cara berpikir. Silakan pikir sendiri. Selama ini Bapak Ibu tahu kok Bapak Ibu benar atau salah itu tahu. Karena Bapak Ibu dikasih apa namanya? Hati atau kolbu. Membedakan Bapak Ibu benar atau salah. Kalau Bapak Ibu benar, hatinya pasti tenang. Kalau Bapak Ibu salah, pasti hatinya gelisah. Itu nggak bisa dibohongi Bapak Ibu. Dan memang Allah buat kejadian begitu, biar Bapak Ibu tahu. Misalnya Bapak Ibu gini, sudah ngaji, sudah semangat ngaji ya, sholat, sedekah, tapi hati tetap gelisah, pasti ada yang salah. Tapi meskipun Bapak Ibu ngajinya biasa, sholatnya biasa, kalau hati tenang berarti benar. Karena tenang dan khawatir itu sengaja Allah turunkan agar Bapak Ibu tahu Bapak Ibu itu salah atau benar. Gak mungkin bohong. Jelas Bapak Ibu semua? Ya, baik kita lanjut sekarang. Maka kebenaran yang benar itu adalah berkeinginan apapun yang ujung-ujungnya diridhoi oleh Allah. Bagaimana agar keinginan kita selalu diridhoi Allah? Maka ikutilah saja petunjuk yang namanya Al-Quran dan hadisnya. Ya, tidak ada Allah menyesatkan manusia kecuali manusia itu sendiri yang menutup diri dari kebenaran. Mohon maaf, Bapak Ibu dengar kata sabar dari dulu atau sekarang ini? Berarti tahu nggak orang punya masalah, orang diuji itu harus sabar, tahu nggak? Kenyataannya gimana saat diuji? Ya apa? Jadi sebenarnya yang menutup kebenaran itu siapa? Diri kita sendiri. Padahal mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita mengikuti keinginan Allah, selamat atau celaka? Lah sudah ikuti aja. Makanya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail apa bilang? Insya Allah aku termasuk orang-orang yang sabar. Lalu maka ketika keduanya telah berserah diri kepada Allah, berarti mengikuti keinginan Allah, selamat atau celaka? Selamat. Jadi kalau Bapak Ibu ingin selamat, diuji apapun oleh Allah, ikuti saja keinginan Allah. Hati Bapak Ibu tahu, saya mengikuti keinginan Allah atau tidak, Bapak Ibu tahu. Nggak mungkin nggak tahu. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi meskipun seakan-akan di awal menderita, tapi kalau Bapak Ibu benar-benar mengikuti keinginan Allah, pasti selamat. Nggak mungkin nggak. Pasti selamat. Kenapa? Allah berjanji pasti selamat. Oke. Ketika dua manusia diciptakan, perhatikan ya.
Ketika dua manusia diciptakan, maka satu adalah ujian bagi yang lainnya. Betul atau tidak? Sekarang saya tanya, ibu setelah nikah pengen punya siapa? Anak. Ibu tahu nggak anak itu nanti jadi ujian? Terus kenapa pengen? Iya, berarti sebenarnya yang memberikan ujian siapa? Saya. Ketika dua manusia diciptakan, maka satu adalah ujian bagi yang lainnya. Tahu atau tidak? Yaudah saya buka ayatnya 25 ayat 20. Surat 25 ayat 20. Quran surat Al-Furqan ayat 20. Ya. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu Muhammad, melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Terus? Dan kami jadikan sebagian kamu sebagai cobaan bagi sebagian yang lain. Nah, apa Bapak Ibu? Kata Allah apa? Kami jadikan sebagian yang lain menjadi cobaan sebagian yang lain. Berarti ketika nanti ibu punya anak itu bakal jadi hiburan saja atau jadi ujian juga? Ibu tahu nggak ini? Kira-kira kalau ibu akan diuji Allah lewat anaknya harus dibuat nurut atau menjengkelkan? Kalau Allah ingin menguji ibu dari anak, berarti anaknya harus dibuat nurut atau menjengkelkan? Ibu tahu nggak ini? Berarti itu tuh masalah atau sarana ujian? Kok jawabnya pelan-pelan? Kata Al-Quran itu, kamu akan diuji sebagian yang lain. Mohon maaf, istri akan diuji dari mana? Terus kenapa ibu tetap mau nikah? Berarti ibu ketika sudah siap nikah itu, berarti siap diuji nggak? Siap dari suaminya. Suami pun sama, ketika menikah dengan seorang istri, siap diuji dari istrinya. Kenapa jadi masalah kalau sudah siap? Loh kan kita udah tahu, kalau bapak ibu menikah itu pasti istri akan diuji dari suami akan diuji dari istri. Kalau sudah tahu begini, kenapa jadi masalah? Sekarang saya tanya, ibu niat menikah itu bahagia atau ibadah? Nah itu yang salah. Saya tanya, ibu selama ini nikah itu niatnya bahagia atau ibadah? Ibu aja jawabannya nggak meyakinkan buat diri sendiri. Kalau ibu niatnya bahagia, maka ketika pasangan kita nggak sesuai, ibu nggak akan bahagia. Tapi kalau ibu niatnya ibadah, ketika pasangan kita tidak sesuai, masalah atau sarana ibadah? Apa sarana ibadah apa kalau pasangan nggak sesuai? Nah itu tahu. Makanya tolong meluruskan itu penting, karena Allah menciptakan kita bukan bahagia, Allah menciptakan kita ibadah. Bonus dari ibadah Allah turunkan rasa bahagia. Loh, jadi ibu waktu muda dulu nikah niatnya bahagia atau ibadah? Ulang. Niatnya dirubah, wah salah ini. Wah ini dari awalnya gitu. Kalau ibu niatnya dari awal udah ibadah, meskipun nggak sesuai, ibu nanti praktek. Oh ini sarana saya ibadah, latihan kesabaran, keikhlasan di situ. Iya, nanti ajarin ke anaknya yang sebelum nikah ya, nak kamu niat terus ibadah. Kenapa? Karena suami dan istri pasti beda pemikirannya. Oh keluarganya beda, pendidikannya beda, tempatnya beda, pasti beda. Berarti kalau sudah tahu beda, saling menyesuaikan atau dia harus menyesuaikan? Ini sadar ini jawabannya. Kalau saling menyesuaikan, yang berubah itu pasangannya atau diri kita? Diri kita. Nah saling menyesuaikan. Baru sadar ini setelah sedewasa ini.
baru sadar, oh berarti memang saya nikah tuh harus siap diuji. Karena nggak mungkin suami diuji dari istri yang lain, nggak mungkin. Suami diuji dari istrinya, istrinya diuji dari suaminya. Udah lihat YouTube saya nggak yang masalah poligami? Saya kan di Discovery kemarin bahas semua kejadian yang terjadi atas izin Allah. Cuman waktu itu saya nggak detail bahasnya. Tiba-tiba ada ibu nanya, kalau izin Allah, terus kalau suami poligami izin Allah, Ustaz enak aja. Tuh, enggak, dia benar ini. Di YouTube-nya coba aja lihat. Jadi ada seorang istri nanya, saya ajarin semua kejadian yang terjadi itu atas izin Allah. Cuman dia tuh nggak nanya salahnya. Padahal kalau nanya kan saya jawab. Kalau semua kata dia, semua itu izin Allah kata dia, terus nanti kalau suami saya poligami, terus dia ngomong, kan sudah atas izin Allah mah. Kira-kira ibu mau terima nggak? Loh, saya tanya lagi. Semua kejadian memang atas izin Allah. Tapi Bapak Ibu jangan lupa, Allah itu ngasih yang namanya pilihan. Apa pilihannya untuk suami yang mau poligami? Surat 4 ayat 3. Ini sekadar pertanyaan sih itu ya kepadanya. Mudah-mudahan sih itu nanti bisa disampaikan itu. Pilihan. Habis itu kan dikasih pilihan soalnya. Surat 4 ayat 3. Quran Surat An-Nisa ayat 3. Ya, perhatikan nih katanya. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim. Baik, surat 4 ayat 3 ya. Jika kamu, terus sekali lagi diulang pelan-pelan. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, Oke. bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi. Terus 2, 3, atau 4. boleh nggak? Ini ibu jawabnya sadar? Boleh menikahi 2, 3, 4? Iya nanti dulu tuh kan udah emosi nanti dulu. Kan belum selesai, ini belum selesai. Tapi boleh nggak? Nah suaminya mungkin lupa nggak baca ayat berikutnya, Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, terus maka nikahilah seorang saja. tuh saya bilang semua Allah izinkan, tapi manusia diberikan pilihan mau adil atau enggak. Kalau adil nikahnya 1 atau 4? Hah? Kalau adil 4 berarti 4 itu si suami harus belajar latihan adil. Tapi boleh nggak suaminya cuma pilih 1? Ya sudah, kalau gitu masalahnya apa? Loh. Iya, kalau misalnya suami boleh nikahi 1, 2, 3, 4 koma kan, tapi harus adil. Kalau tidak adil gimana, boleh nggak? Nggak boleh kalau nggak adil, harus adil. Kira-kira ibu punya nggak suami yang adil? Nggak ada, ibu sembunyiin kok. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Nah saya bilang semua memang atas izin Allah, tapi manusia diberikan pilihan sehingga kembali kepada suaminya juga pasti tahu, pasti tahu dia tuh bersikap adil atau enggak. Bahkan kalau saya tanya ke jamaah, Ustadz 1 aja nggak habis katanya. Hah? Saya 1. Saya termasuk yang aliran 1. Karena guru saya udah marah, udah 1 aja mas 1 meskipun 4 boleh, tapi saya termasuk aliran yang 1. Kenapa? Karena saya merasa diri saya belum adil. Kira-kira Bapak sudah merasa adil belum? Terserah kalau sudah merasa adil, terserah kan masing-masing bisa memahami ya. Nah, kita saya jawab di YouTube itu. Sayang si ibunya nggak nanya langsung waktu itu, karena takutnya saya salah paham. Oke, kita lanjut ya. Jadi sekarang, apa kesimpulannya? Tiadalah Allah menyesatkan
kecuali manusia itu sendiri yang menutup diri dari kebenaran. Berarti salah siapa? Allah selalu memberikan hidayah kepada kita, tapi hidayah itu ada yang diterima, ada yang tidak diterima. Terserah manusianya kembali. Perhatikan. Maka ketika dua manusia diciptakan, maka tadi salah satunya akan menjadi ujian bagi yang lainnya. Bapak Ibu sadar itu ya. Adakah keburukan yang satu diridhoi Allah dan tidak hanya diizinkan terjadi? Maka perhatikan ya, Allah ridho kepada hambanya yang melakukan kebaikan. Ini koma ya. Allah ridho kepada hambanya yang melakukan kebaikan, tetapi ketika hamba tersebut melakukan kesalahan atau kemungkaran, maka Allah izinkan. Berarti dikasih pilihan kan? Allah izinkan, ya, dan Allah pun siapkan ampunan bagi hamba-hambanya yang mau bertobat. Bayangkan Bapak Ibu, luar biasa ini. Allah kan senang hamba-hambanya yang berbuat baik ya. Kan Allah nggak senang hamba-hambanya yang tidak berbuat baik ya. Tapi Allah izinkan ketika Bapak Ibu terpeleset. Tapi Allah siapkan ampunannya. Coba maha baiknya Allah gimana? Kadang-kadang kalau kita sebel mah puas saja gitu ya. Tapi kalau Allah enggak. Kamu berbuat salah nggak apa-apa. Tapi Allah siapkan. Kalau kamu bertobat, Allah maafkan. Surat 30 ayat 41. Silakan. Surat 30 ayat 41. Jadi ternyata yang luar biasanya bisa ya. Quran surat Al-An'am ayat 41. Surat ya 30 ayat 41. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Baik, perhatikan, Allah membuat kejadian manusia diizinkan mengikuti hawa nafsunya meskipun salah, tapi Allah siapkan supaya manusia itu bertobat dan Allah siap untuk mengampuni kita. Apakah begitu sayangnya Allah kepada kita, Bapak Ibu? Kita salah, tapi Allah siapkan ampunannya. Kan nggak ada yang begitu. Kadang-kadang kalau teman kita salah, boro-boro Bapak Ibu siapkan ampunannya ya. Oke, kalau dia nanti minta maaf saya ampuni. Pernah nggak pikiran gitu atau kurang aja? Nah itu maha baiknya Allah. Jadi Allah maha pengasih dan penyayang itu di situ. Sesalah apapun kita, sedosa apapun kita, tapi Allah dengan janjinya tetap akan siapkan ampunannya, bahkan sampai ke tenggorokan nyawa kita Allah siap ampuni itu. Jadi tenang saja ya Bapak Ibu ya, sebanyak apapun dosa kita, selama kita tetap bertobat dan janji tidak akan mengulanginya, insya Allah Allah tetap ampuni. Baik, pelajaran Iksannya yang tema hari ini selesai. Kita buka pertanyaan. Ya, silakan kalau Bapak Ibu mau bertanya. Kalau tidak, berarti sudah paham. Berarti Bapak Ibu tinggal praktek ya. Apa prakteknya? Oh, silakan. Dikasih mic-nya biar jelas. Memang pelajaran kehidupan ini gak akan pernah habis ya. Karena pasti ada terus. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ustaz. Kamu izin mau tanya Pak Ustaz. Tadi disampaikan kalau marah itu sangat tidak baik. Marah menggunakan nafsu itu tidak baik. Ya. Dan nafsu itu juga artinya kalau kita putuskan anak nafsu juga itu tidak. Ya. Nah ini kalau misalnya kasus seperti apa? Kalau misalnya di lingkungan kerja, kemudian ada staf kami yang kemudian menyalahi SOP, Ya. sehingga perlu kami tegur dan ya tidak saat akan kami marah gitu. Ya. Kami tegur gitu seperti itu. Baik. Tapi Bagus. hanya melaksanakan tanggung jawab. Ya. Tugas kita harus marah. Ya. Bagaimana? Baik. Bagus ini pertanyaannya real ya. Nabi itu sabar atau tidak? Tapi dia perang nggak? Nabi itu sabar, tapi dia perang nggak? Perang itu karena benci atau karena ingin menegakkan aturan yang Allah berikan? Ingat ya Pak ya, silakan di perusahaan itu pasti ada SOP aturan. Bapak yang penting tegas sama dia silakan, tapi bukan karena dasarnya benci, tapi hanya menegakkan
aturan. Orang-orang para tabiin, para sahabat itu, mereka perang bukan karena kebencian kepada kaum kafir, tapi dia hanya menjalankan perintah dan menegakkan aturan. Jadi boleh tegas? Boleh. Tegas sama anak boleh? Boleh. Sama menantu boleh? Boleh. Tapi dasarnya adalah kebenaran, bukan kebencian. Gitu loh Pak. Itu bedanya orang muslim dan orang kafir. Kalau orang kafir memang benci sama Nabi Muhammad, benci, dilemparin batu, difitnah, direndahkan, kan benci. Tapi kalau orang muslim itu tegas dalam rangka menegakkan aturan, bukan benci ke personalnya. Jelas Pak? Jadi itu silakan. Misalnya aturan kantor, masuk kerja dari jam 8 sampai jam 5. Ada karyawan masuk jam 10, jam 10 ya tegur, ya tegas, pecat ya pecat aja. Ingat ya Pak Wibi ya, yang penting dasarnya bukan kebencian. Makanya dengan kasih sayang. Ibu cerewet kepada suami itu karena sayang atau karena benci? Berarti bapak terima atau bapak sakit hati? Kalau sakit hati salah nggak? Salah. Istri cerewet itu karena sayang. Jadi tenang aja. Lah iya kan? Loh kalau dia nggak sayang ngapain dia cerewet? Iya itu. Jadi istri cerewet itu pasti dasarnya kasih sayang. Karena beda cerewet yang sayang sama cerewet benci itu beda. Ya. Contohnya bagaimana membedakan? Lihat aja dia masih buat sarapan nggak untuk kita. Kalau masih buat sarapan masih belum ngomel-ngomel berarti dia cerewetnya karena sayang. Lihat aja kalau kita sakit dia masih mau ngurusin nggak? Kan kelihatan. Meskipun misalnya pas diurusin bapak dicerewetin juga. Jadi sakitnya double, jasmani dan hati. Oke, ada pertanyaan lagi silakan. Jadi tegas itu boleh silakan. Bisa pakai mic-nya ya. Insya Allah lah, pokoknya Bapak Ibu semakin memahami hidup enak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kata Pak Ustadz ada hikmah berbanding dengan nafsu. Oh iya, iman itu biasanya bertolak belakang dengan nafsu kita. Ya. Nah ini saya menanyakan bagaimana maksudnya Ustaz? Oke, ini ya. Sekarang saya kasih gambaran aja. 64 ayat 11. Ini ayat yang sering saya gunakan. Surat 64 ayat 11. Jadi ibu latihan ya, latihan. Oh, mic-nya padahal saya ada mic itu. Ini lagi yang wah. Quran surat 64 At-Taghabun ayat 11. Saya buktikan ya, benar nggak iman itu berbanding terbalik dengan bertolak belakang ke nafsu? Tapi untuk apa? Coba coba. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Terus, Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, berarti kalau orang beriman itu Bu, ketika ada kejadian atau musibah yang menimpa kita, orang beriman itu melihat izin Allahnya atau melihat musibahnya? Tapi kalau kita pakai nafsu, musibahnya. Ayah Nabi Ibrahim disuruh menyembelih Ismail. Kalau dia tidak melihat siapa yang mengizinkan, dia terima atau dia tolak? Tolak. Nah, makanya ujian itu supaya Bapak Ibu imannya meningkat, maka Bapak Ibu harus kacamatanya dari sudut pandang Allah. Misalnya, ibu difitnah orang. Ibu ketika difitnah orang, kalau ibu pakai nafsu, ibu sakit hati kan? Tapi kalau ini semua terjadi atas izin Allah, ibu terima atau sakit hati? Terimanya itu karena orang fitnahnya atau karena menghormati izin Allah? Nah, menghormati izin Allah itu harus pakai iman. Oh, kamu diam saja, saya bukan takut sama dia, saya menghormati siapa yang mengizinkan, yaitu Allah. Maka nafsu semakin kecil, iman semakin meningkat. Tapi kalau ibu selama ini melihat kejadiannya, orang yang fitnahannya, ibu makalah imannya makin turun nanti. Jelas ibu ya? Jadi caranya Allah meningkatkan keimanan, pasti Allah buat kejadian. Kejadiannya apa? Difitnah, dicaci, dihina, itu buat latihan. Cuman karena kita hawa nafsu kita kadang-kadang lebih kuat dan kita tidak paham apa yang disampaikan maksud Allah, akhirnya kadang-kadang kita terjebak sama omongannya dan caciannya.
Itu yang terjadi. Makanya nanti kalau Bapak Ibu misalnya ada kejadian nih menjengkelkan, Ibu tinggal terserah, Ibu pilih ngikuti hawa nafsu atau pilih ini sebagai sarana ini menghormati izin Allah. Ibu harus berlatih kan. Jadi jangan lihat kejadiannya, karena kejadian bisa terjadi atas izin Allah. Misalnya contoh nih, anak ibu ngelawan, ibu lihat anaknya atau lihat izin Allahnya? Biasanya kalau anaknya emosi jadinya. Tapi bentar dulu, ya Allah ini saya terima karena izinmu. Nah ketika itu bisa begitu, nanti baru Allah kasih hidayah ke anaknya berubah. Jelas ya? Bagus. Terakhir, ada pertanyaan lagi? Oh silakan. Oh ada dua ya, yaudah dua lagi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz. Ya. Ini kan ada kisah Nabi Muhammad waktu pamannya dibunuh, dia merasa sakit hati banget. Oh iya ya Hamzah. Terus dia sangat membenci sama yang membunuhnya, tapi dia tidak menyusui. Betul. Nah itu. sudah dia terjadi pada saya. Oh. Saya difitnah gitu oleh. Difitnah ya? Dia difitnah. Tapi orang itu baik. Pertama enggak, tapi lama-lama dia percaya gitu kan. Tapi saya tidak membalas sakit hati gitu. Ya. Saya menjauhkan aja gitu. Kalau dia mendekati atau mengajak saya jalan, saya nggak mau gitu. Atau dia mengundang saya tidak mau. Apa itu salah? Nggak apa-apa. Terima kasih Pak Ustaz. Baik, selama niat kita menjaga, selama niat kita menjaga hawa nafsu kita, menjaga amarah kita untuk kebaikan, nggak apa-apa. Mungkin saya belum bisa ketemu langsung sama dia, pokoknya saya udah benci banget. Yaudah, menghindar aja nggak apa-apa, ya. Terus kelihatan rumahnya, menghindar ya jangan juga. Gitu. Rumah kan nggak salah apa-apa, malah belok. Urus saja biasa. Nggak, ini pengalaman saya ini. Ya, jelas ya nggak apa-apa. Saya tahu kok, karena keimanan seseorang itu bertingkat-tingkat. Jadi kalau Ustaz yang penting saya nggak benci dia lah. Saya yang penting nggak mau urusan sama dia, nggak apa-apa. Baik ya, baik lanjut lagi silakan Bu. Yang di belakang ya, dioper Bu, mohon maaf. Ya. Jangan dipaksain dulu ya, harus sabar, jangan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kalau ada seseorang yang ada masalah lalu bisa diselesaikan gitu, dia suka bilang, oh itu mah kebetulan aja. Lalu apakah yang dinamakan kebetulan, apa yang dia ucapkan kebetulan itu termasuk kebetulan murni atau bukan dari Allah? Karena dia berucap seperti itu berarti kan dia hanya kebetulan saja, itu berarti kan tidak dari takdir Allah gitu. Apakah itu baik atau tidak, dan bagaimana kita menyikapi orang yang berbicara seperti itu? Bagus. Terima kasih. Saya tanya dulu, orang bicara kebetulan menurut ayat yang ini yang tadi kita baca, ada nggak kebetulan atau semua terjadi atas izin Allah? Atas izin Allah. Tidak ada yang kebetulannya Bu ya. Semua yang terjadi atas izin Allah. Pertanyaan kedua, berarti orang itu ngomong ke ibu pun atas izin Allah kan? Berarti ibu lihat orangnya atau lihat izinnya? Jadi masalah nggak buat ibu? Halo? Ulang. Tidak ada sesuatu yang terjadi itu tanpa izin Allah, kan nggak mungkin. Kalau dia ngomong kebetulan terserah, nggak apa-apa, terserah dia. Tapi semua yang terjadi kan atas izin Allah. Pertanyaan saya, ibu berhadapan dengan orang itu dan selalu bicara kebetulan. Boleh orang ngomong begitu? Boleh. Tapi pertanyaan kedua, menurut ibu pas di hadapan ibu, dia sudah atas izin Allah nggak melakukan itu? Sudah. Berarti ibu lihat orangnya jengkel atau lihat izin Allah? Izin Allah. Ya sudah. Berarti masalah nggak buat ibu? Ya udah. Ya masalah. Ya udah, nanti kalau mau lebih detail saya nggak enak, nanti nggak apa-apa setelah kajian ini. Paham ya Bapak Ibu semua? Baik. Kalau tidak ada, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi pelajaran hari ini judulnya adalah tadi ya di pelajaran lisan 59 itu, bahwa ternyata jangan membenci sesuatu yang menyakitkan hati kita, karena ternyata di balik setiap kejadian itu Allah selalu memberikan hikmah atau pembelajaran. Nah,
Nah, saya harap Bapak Ibu udah selevel udah di atas 50 gitu ya. Harusnya sudah mulai belajar, oh setiap kejadian itu ada hikmahnya. Harusnya Bapak Ibu belajar hikmah itu. Ya, kalau belum bisa sendiri ya kita kan diskusi sekarang ini kayak gini ya. Supaya jangan terus terjebak sama kejadian. Kalau kejadian itu jadi benci, jadi dendam, Bu, malah jadi sakit ke hati kita. Tapi kalau oh ini semua atas izin Allah, ternyata saya dibuat sakit itu supaya dosa-dosa saya dihapuskan. Insya Allah nanti semakin lama akan semakin tenang di dalam menjalani kehidupan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya kurang berkenan, dimaafkan. Baik, saya kembalikan ke MC. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.